Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janpir Timotius Sitepu dengan NIM 2605012314013 dari Oceanografi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas review jurnal untuk nilai pengganti UAS mata kuliah mitigasi bencana. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mereview jurnal dengan judul Analisis Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor berbasis Sistem Informasi Geografis Studi Kasus Kecamatan Candiesari, Kota Semarang. Jurnal ini ditulis oleh Amelia Kinanti, Muhammad Awaludin, Muhammad Adnan Yusuf. Kemudian jurnalnya berasal dari Jurnal Geodesi Undip, volume 11, nomor 3, Oktober 2022. Institusinya adalah Universitas Diponegoro. Latar belakang jurnal ini adalah Semarang sering mengalami tanah longsor. Dalam 2 tahun, yakni 2020 hingga 2021, ada 321 kejadian dan Candisari termasuk wilayah yang paling sering terdampak. Longsor ini banyak menimpa permukiman warga dan menimbulkan kerugian. Pemetaan risiko sangat dibutuhkan agar penanganan bisa lebih tepat. Dalam jurnal ini, risiko tanah longsor dipetakan sampai tingkat RW, supaya lebih detail dan bisa langsung diterapkan ke dalam warga. Kemudian tujuan penelitian ini adalah tujuan umum menerapkan teknologi SIG untuk menilai risiko tanah longsor. Kemudian tujuan khusus terdapat 2, yakni membuat peta ancaman, kerentanan, dan kapasitas tanah longsor. Kemudian menggabungkan ketiganya menjadi peta risiko menggunakan metode VCA. Kemudian metodologinya adalah lokasi yang diambil adalah Kecamatan Candisari, Semarang. Kemudian skala petanya digunakan adalah 1:25.000. Kemudian datanya ada primer dan sekunder. Primernya yakni wawancara dengan BPBD dan kelurahan, kemudian sekunder, peta curah hujan, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Teknis analisisnya adalah scoring ditambah dengan pembobotan fusi AHP, kemudian overlay SCG, dan yang terakhir matriks VCA. Kemudian di gambar sini terdapat diagram alir dari penelitian di dalam jurnal. Kemudian hasil peta ancaman. Di dalam slide ini terdapat grafik dan petanya. Di dalam grafiknya terdapat rendah, tinggi, sedang. Mayoritas wilayah Candisari, yakni 88%, masuk ke dalam kategori ancaman sedang. Kemudian beberapa wilayah seperti Jatingaleh dan Jombang masuk ke dalam ancaman tinggi, dan ancaman ini ditentukan dari 5 parameter: lereng, curah hujan, tutupan lahan, jenis batuan, dan jenis tanah. Kemudian ada hasil peta kerentanan. Di sini juga terdapat hasil grafik, persentase, dan juga hasil petanya. Kerentanan sedang mendominasi, yakni 62%, lalu tinggi 32%. Kemudian wilayah dengan kerentanan tinggi biasanya punya penduduk padat, kawasan terbangun lebih dari 70%, sedangkan ruang terbuka hijaunya kurang dari 10%. Kemudian hasil peta kapasitasnya di dalam slide juga terdapat hasil petanya, kemudian grafiknya. 55% memiliki kapasitas sedang, beberapa RW punya kapasitas tinggi, seperti di Kelurahan Tagalsari dan Candi. Tetapi masih ada RW dengan kapasitas rendah, seperti di Jatingaleh dan Wonotinggal. Kemudian terdapat hasil peta risiko. Kelas risiko sedang paling dominan, yakni 46%. Kemudian risiko tinggi muncul di daerah seperti Kaliwiru dan Wonotinggal. Kemudian meski punya ancaman tinggi, Candi dan Tegalsari mempunyai risiko rendah karena kapasitasnya bagus. Di sini juga terdapat hasil petanya, kemudian hasil grafiknya. Kemudian pembahasan, risiko tertinggi muncul di daerah yang miring, jenis batuannya mudah longsor, kemudian banyak pemukiman dan curah hujan tinggi, ruang terbuka hijaunya masih minim, kapasitas masyarakatnya masih lemah. Dan yang terakhir sebaliknya, wilayah dengan kapasitas tangguh walau punya ancaman tinggi tetap bisa masuk risiko rendah. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal penelitian berikut, Candisari didominasi risiko tanah longsor kelas sedang, yakni 46%. Wilayah seperti Jatingaleh dan Kaliwuru punya risiko yang tinggi.
Namun, daerah seperti Tegal Sari mampu menurunkan resikonya karena memiliki kapasitas mitigasi yang baik. Jadi, sekian dari presentasi review jurnal saya, Prof. Anin. Terima kasih banyak, Prof. Anin, atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata saya atau perbuatan saya. Terima kasih, Prof. Anin.